ya. Baik, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasih Tuhan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah, saya kepengen, tadi Martin sudah terima belum itu untuk WA-nya? Boleh dimasukin, bisa nggak ya? Saya kepengen Bapak Ibu Saudara, setiap kita memulai mendengar kebenaran firman Allah, ada beberapa pernyataan deklarasi iman ya atas keberadaan setiap kita, untuk kita meyakini benar betapa inilah yang Allah rindukan untuk kita alami di sepanjang perjalanan tahun 2026 ini ya. Ini deklarasi ini sebenarnya merupakan sebuah pemahaman yang Bapak Ibu Saudara sudah dengar ya, menjadi sebuah pemahaman yang akan terus menguatkan setiap keberadaan kita, sehingga ketika kita melangkah dalam perjalanan kehidupan kita, biar kita meyakini benar tentang deklarasi iman ini ya. Di dalam gereja-gereja di masa lalu tuh ada beberapa ya pernyataan-pernyataan iman rasuli ya. Tapi di sini kita akan menyatakan deklarasi iman kita ya. Bisa dimasukin? Oke, ya kalau bisa dimasukin, kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan deklarasikan iman kita tentunya ya. Udah mulai gambarnya muncul. Oke, ya kita akan sama-sama menyatakan, mendeklarasikan iman kita ya. Oke, 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, deklarasi iman ini saudara dicatat, apalin di rumah ya. Jadi setiap kita mendengar kebenaran firman Allah, kita mau ini menjadi deklarasi iman kita. Amin. Dan dengan deklarasi ini menyatakan kepada kita sebuah keberadaan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki kebenaran firman Allah yang saya percaya akan jadi berkat buat kita semuanya. Nah, tema pada tahun ini ya, biasa kalau setiap tahun kita punya tema Bapak Ibu Saudara. Nah, tema pada tahun ini adalah sebuah tema yang saya mendapatkan ya kesan yang luar biasa, bahwa Tuhan rindu untuk membawa setiap kita Bapak Ibu Saudara di dalam pengenalan kita akan Kristus. Ada sesuatu yang membuat kita sadar bahwa seharusnya kita hidup di dalam kekayaan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Makanya tema tahun ini adalah The Year of Living in the Riches of His Grace. Ya, dengan kata lain, tahun ini adalah tahun di mana kita hidup di dalam kekayaan kasih karunia. Nah, ada banyak orang ketika fokusnya tentang kekayaan, biasanya berbicara soal apa? Soal harta, soal uang gitu ya. Tapi di dalam kebenaran firman Allah ini bukan cuma sekedar soal harta, tapi soal begitu banyak hal di mana Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Sehingga kita dibawa untuk meyakini benar di tahun ini ada begitu banyak kekayaan kasih karunia Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini akan berdampak di dalam perjalanan hidup kita, ya. Dan bagaimana caranya untuk kita memperoleh setiap kekayaan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, supaya apa yang menjadi rencana Tuhan ini tergenapi dalam hidup kita, menjadi bagian dalam hidup kita. Mungkin di tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar begitu banyak kebenaran firman Allah. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah banyak menangkap begitu banyak hal yang luar biasa. Tapi ada beberapa orang ya yang mengalami hal-hal yang luar biasa, tetapi ada begitu banyak yang justru belum mengalami apa-apa. Sehingga dengan demikian, akhirnya ketika mereka dibawa di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, seringkali mereka jadi agak sedikit apatis, agak sedikit pesimis gitu ya. Kayaknya sama aja gitu ya. Nggak ada perubahan begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang akhirnya membuat banyak orang akhirnya hilang harapan, putus asa ya,
tawar hati. Ya, ini yang akhirnya membuat banyak orang tidak meyakini betapa tahun demi tahun ternyata Tuhan punya hal-hal yang luar biasa yang sudah disediakan di dalam keberadaan hidup kita. Nah, di tahun ini ya kita akan mengalami sebuah keberadaan di mana kita akan hidup di dalam kekayaan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Amin. Iya, yang percaya amin yang lebih kenceng nih, amin. Iya, ya. Kita buka dulu ayatnya, Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Iya, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Iya, supaya Bapak Ibu Saudara memasuki tahun yang baru, biasanya ada banyak orang seringkali ya kepengen tahu apa ya yang terjadi ke depan nanti. Ya, sehingga banyak orang akhirnya mencoba untuk menafsirkan banyak keberadaan itu. Makanya di momen-momen tahun baru biasanya yang laku itu ya nubuatan, apalagi Pak Saudara? Ya, mungkin cenayang peramal atau yang suka apa? Ramalan-ramalan. Wah, itu biasanya menarik tuh. Ya. Tahun ini kita memasuki namanya tahun apa? Tahun apa? Ada yang tahu tahun apa? Tahun kuda. Kudanya kuda apa? Kuda api. Bukan kuda emas, kuda api. Ya, jadi kudanya ada apinya ya. Nah, kalau orang-orang yang mempercayai hal itu biasanya mereka ngulik tuh Saudara. Di tahun kuda api ya biasanya sio apa yang akan diberkati? Sio apa yang akan diberkati? Siomay. Ya, gitu. Ya. Jadi ada banyak sio yang di tahun ini akan diberkati dan ada juga sio-sio yang di tahun ini akan mengalami apa? Enggak diberkati, ciong katanya, ya begitu Bapak Ibu. Nah, orang-orang itu akan seringkali mencoba membawa keberadaan apa yang kepengen mereka alami di tahun-tahun dimana ketika tahun baru itu muncul. Ya, jadi mereka akhirnya mencoba mengolah itu semuanya dan mereka mempercayai hal-hal itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, kita harus mencoba membawa keberadaan hidup Bapak Ibu Saudara untuk terus dapat melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan harus yang menjadi dasar, bukan sio, bukan apa lagi? Bukan ramalan, ya, bukan apa lagi? Bukan cenayang, bukan hal-hal yang seperti itu. Di zaman dulu ada siapa itu? Iya, Bapak Saudara apal itu ya. Kadang-kadang wah tahun ini nggak kelihatan nih awannya terlalu tebel, gelap nutupin. Mama Loren misalnya begitu. Ya, kenapa gelap Bapak Saudara? Karena memang orangnya udah meninggal ya begitu. Jadi nggak ada ramalannya. Dan buat kita hari-hari ini ada banyak Bapak Ibu Saudara ketika kita berjalan di dalam pengambilan keputusan kita seringkali dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam diri kita. Nah, makanya ada banyak hal di mana seorang itu bisa berhasil dan seorang itu nggak berhasil. Kenapa? Karena sadar nggak sadar bahwa di dalam dirinya ada sebuah keberadaan di mana dia mengambil keputusan. Nah, kita baca dulu dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Perhatikan di situ. Ya, dikatakan di sini Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita apa? Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan apa? Kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin ini menjadi waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita, di mana kita disadarkan bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk hidup di dalam apa? Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Wow, luar biasa ya. Kenapa kita akan mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara? Karena ayat selanjutnya ini yang menjadi poinnya. Ini ayat emas kita kan, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Ya, jadi ketika kita membawa diri kita untuk dapat mengalami hal ini di tahun ini, hidup di dalam kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, ternyata ini semuanya memang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kenapa? Ayat yang ke-8-nya berkata demikian Saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Jadi saudara sekarang bisa menikmati kekayaan kasih karunia itu karena Tuhan sudah memberikan kepada kita ya, iman yang membawa kita untuk mampu mempercayai Kristus yang sudah membayar semua harganya buat kita. Jadi tak sadar ketika saudara sekarang jadi orang percaya, kekayaan kasih karunia itu sudah menjadi bagian dalam hidup saudara. Gak ada yang amin?
Iya. Sehingga dengan demikian saudara hanya tinggal apa? Memunculkan itu di dalam diri saudara. Itu bukan sesuatu yang diambil, ditarik dari luar, masuk ke dalam, tapi sesungguhnya sudah ada di dalam. Yang harusnya saudara manifestasikan keluar. Sehingga ada dampak yang luar biasa, di mana kekayaan kasih karunia itu nyata dalam hidup saudara. Nah, ketika kita mempelajari poin ini, sadar tidak sadar sebenarnya ini harusnya menjadi sebuah prinsip dasar dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini sadar tidak sadar setiap orang punya filsafat dalam hidupnya, punya prinsip dasar, cara pandang. Sehingga dengan prinsip dasar ini, dengan filsafat ini, kita mengambil keputusan. Jadi keputusan apapun yang saudara ambil di waktu-waktu yang lalu sebenarnya dasarnya dari apa? Filsafat yang ada dalam diri saudara, prinsip dasar yang ada dalam diri saudara. Dan filsafat ini, prinsip dasar ini dari mana? Dari saudara kecil sampai saudara besar. Saudara dikondisikan, ya, dari keluarga yang seperti ini, dari pengalaman hidup seperti ini, dari saudara mendengar khotbah-khotbah seperti ini, dari saudara membaca renungan-renungan atau buku-buku, itu menjadi filsafat dalam hidup saudara, menjadi prinsip dasar, sehingga ketika saudara punya keberadaan apapun di dalam pengambilan keputusan, ini yang mengendalikan saudara. Nah, kalau prinsip dasarnya firman, saudara boleh melihat begitu banyak hal yang luar biasa ketika saudara mengambil keputusan. Misalnya saya kasih contoh, ketika saudara disakiti orang, ya, ketika saudara diomongin jelek sama orang, kira-kira respon apa yang muncul dari saudara? Keputusan apa yang muncul dari saudara? Itu sebenarnya dari prinsip dasar. Kalau saudara merasa diajarkan dulu, kalau ada orang nyakitin saudara, ya kita balas nyakitin, maka saudara akan membalas. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi ketika saudara membaca firman, ternyata ini semuanya nggak boleh begitu loh. Harusnya apa? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Pembalasan itu milik siapa? Milik Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara memasukkan ini dalam hidup saudara menjadi prinsip dasar, ketika ada orang menyakiti saudara apa? Enggak terlalu akan membalas. Saudara hanya cukup mengampuni. Izinkan pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi respon saudara tenang aja. Enggak kesinggung, enggak langsung baper, enggak marah, nyantai aja. Kenapa? Karena kita tahu pembalasan itu datang dari Tuhan. Kita tugasnya di sini prinsipnya hanya apa? Mengampuni. Tuhan, aku mengampuni mereka yang udah ngomongin saya di belakang. Iya, Tuhan ngampuni mereka yang sudah ngomongin jelek kita. Amin. Itu semuanya dari mana respon kita? Firman Tuhan. Jadi hari-hari ke depan ini, apapun yang saudara nanti akan putuskan, sebenarnya seberapa banyak prinsip firman itu sudah menjadi filsafat dalam hidup saudara. Sehingga pengambilan keputusan apapun itu dampaknya luar biasa dalam hidup saudara. Nah, ketika saudara sudah memunculkan itu, memanifestasikan prinsip dasar itu, itulah yang akan menarik berkat Tuhan, kekayaan, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Hal ini penting buat kita. Jadi kekristenan yang sesungguhnya bukanlah kita mempelajari begitu banyak cara, perbuatan, tapi lebih kepada kesadaran. Ya, sebab itu saya ngokirkan saudara, kita harus sadar. Ya. Jadi ketika firman ini disampaikan, sesungguhnya tujuan kita bukanlah untuk kita mengalami hal-hal rohani yang luar biasa, di mana kalau lagi doa, kretek-kretek, wah ini Tuhan hadir nih, ya kan begitu. Tiba-tiba rasa, mau nangis nih, terharu gitu ya, rasanya Tuhan hadir nih. Pengalaman itu baik buat kita, tapi tujuannya bukanlah kita untuk mengalami hal-hal seperti itu. Tujuan kita adalah memanifestasikan, memunculkan Kristus yang sudah ada di dalam diri kita. Amin. Buah-buah itu dimunculkan. Ya, kalau Galatia 5:22 itu, kalau saudara baca di rumah nanti, ya, buah-buahnya itu apa? Tentang kasih, damai, sejahtera, sukacita, kesabaran, apalagi? Ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lalu apa lagi? Kelemah lembutan, penguasaan diri.
Jadi itu yang muncul di dalam hidup kita, termanifestasi. Jadi tujuan kekristenan beda dengan tujuan agama. Tujuan agama adalah di mana kita dibawa untuk mengalami pengalaman-pengalaman itu. Iya. Tetapi tujuan kekristenan yang sesungguhnya adalah apa? Memanifestasikan Kristus muncul dalam hidup kita, sehingga kita menjadi serupa Kristus di dalam bisnis saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam rumah tangga saudara, hubungan suami istri, hubungan pertemanan, manifestasi Kristus muncul. Ya. Dimana kalau saudara lagi gimana, kesabaran dimunculkan. Sabar, dia memang orangnya begitu, bawel, cerewet, wet, ya kan begitu ya. Kita harus sabar. Amin. Saya percaya kalau saudara punya orang bawel di rumah, kalau saudaranya ikut bawel, rumah tangga saudara akan cerewet, ya. Tapi kalau saudara bisa memunculkan manifestasi Kristus, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya, orang kan belajar, wow, kok bisa ya? Kalau saya mah udah nggak tahan. Kalau punya pasangan begini mah, bro, ya kan begitu ya. Kadang-kadang kita itu kayak gitu, kenapa? Karena kita diajarinnya sama orang lain di luar sana, enggak sama firman. Kalau sama firman kira-kira gimana? Muncul kelemah lembutan, kekasaran kita lawan dengan kelemah lembutan. Kalau dia lagi ngomel suami kita di jalan mungkin ya diselip sama orang ya, diapain sama orang, kita ngomongnya apa? Sabar Pak, sabar. It's okay, ya. Dia mungkin lagi buru, mungkin dia lagi kebelet pipis, ya kan begitu ya. Mungkin dia lagi banyak masalah, sabar. Kira-kira gimana? Enak gak? Enak ya. Tapi kalau saudaranya juga ikut kira-kira marah gimana? Persoalan jadi bertambah. Yang harusnya bisa diselesaikan dengan begitu mudahnya, ada banyak masalah persoalan timbul karena kita punya prinsip filsafat kehidupan tidak sesuai firman. Nah, bagaimana caranya untuk meraih kekayaan, kasih karunia melimpah? Di mana saudara di sini diajar untuk memunculkan, memanifestasikan Kristus yang ada dalam hidup saudara. Bagi orang percaya, Kristus sudah hadir dalam hidup saudara, dan ketika Dia hadir, bukan saudara menjadi Kristus, enggak, saudara tetap saudara. Amin. Iya, saudara hanya diberikan kehidupan Kristus. Yang tadinya saudara mati, sekarang saudara hidup. Saudara ditaruhkan benih Kristus dalam hidup saudara. Saudara tidak menjadi seperti Kristus dalam artian saudara jadi Kristus. Enggak, saudara tetap saudara. Di mana benih itu ada dalam hidup saudara, dan benih itu harus dimunculkan saudara. Ini artinya saudara sedang menabur benih. Ketika saudara menabur kemurahan hati, munculkan kemurahan hati, sekalipun saudara enggak harus nolong orang. Oh, ada nenek-nenek lagi mau nyebrang nih, repot banget nyebrangnya, banyak mobil. Saudara tiba-tiba muncul kemurahan kepengen nganterin, kepengen nolongin. Kira-kira gimana? Lagi hujan, lagi apa, orang lain pikir ngapain juga sih nolongin dia, malah jadi hujanan. Iya. Lalu orang itu nolong. Kenapa? Karena ada apa? Kemurahan hati yang mendorong dia. Iya. Nggak taunya nenek ini adalah CEO dari sebuah perusahaan top. Iya. Yang gimana ketika dia ditolong, dia ingat sama saudara, dan saudara juga akhirnya mendapatkan pertolongan. Amin. Iya. Kalau enggak ditolong, saudara enggak masalah juga, tapi saudara tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika saudara menolong, ternyata Tuhan membuka jalan. Amin. Iya. Saya pernah cerita sama saudara, ya, bagaimana ketika ada seorang bernama Ribka. Ya, pada suatu ketika Abraham punya anak namanya Ishak. Bagaimana Ishak coba untuk mencari pasangan hidupnya. Dia mau cari istri. Abraham kepengen istrinya itu dari kampungnya. Iya, karena dia ngelihat bahwa yang di kampungnya orangnya baik-baik. Iya, saya punya istri kampungnya di Rengas Dengklok. Iya, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau cari jodoh, kira-kira cari orang Rengas Dengklok, karena bukan cuma sekedar baik hati, tapi juga cantik-cantik. Jadi orang Rengas Dengklok itu cantik-cantik. Ya, ayo cari orang di kampung sana. Jadi
yang disuruh oleh Abraham ini, pegawainya, ayo cari ya buat jodohnya Ishak di kampung Rengas Dengklok gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu orang ini pergi. Nah, ketika di Rengas Dengklok, wow, ternyata Rengas Dengklok itu besar dan banyak perempuan cantik, baik-baik juga. Kira-kira gimana? Bingung dia, yang mana yang bakal jadi jodohnya Ishak. Lalu dia berdoa sama Tuhan, kalau ada orang yang nawarin dia minum, inilah orangnya. Ya. Pada saat itu di sumur itu ada beberapa perempuan cantik-cantik lagi bernyanyi, mungkin lagi nyari sesuatu. Ternyata mereka lagi ngambil air pakai pundi-pundi. Ya, jadi mereka selesai itu dia pergi. Nah, si pegawainya ini ada di situ. Mungkin dia udah minta sama beberapa orang tapi nggak dilayani. Kira-kira siapa yang melayani? Yang punya kemurahan hati. Jadi Ribka ketika ngelihat orang ini, ya mungkin udah kecapean, ya haus, dia nawarin, ya mau minum nggak? Gitu. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Kemurahan hatinya mendorong dia untuk melakukan ini, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia nggak perlu sebenarnya. Kalaupun nggak nawarin juga nggak apa-apa, kenal juga enggak, iya tahu juga enggak siapa nih orangnya. Mungkin bermain sama teman-temannya lebih oke. Mungkin temennya ngomong, ayo Ribka cepetan, ngapain juga sih nolongin tuh orang? Gitu. Ribka bisa aja meninggalkan itu, tapi kemurahan hati tidak meninggalkan dia untuk melakukan sesuatu. Amin. Kadang-kadang kalau kita ngelihat mungkin ada orang tua di kampung saudara lagi kesusahan, lalu saudara masak sayur asam, kepengen ngasih. Amin. Jangan izinkan hal apapun menghalangi saudara untuk kemurahan hati itu muncul. Karena tanpa disadari ternyata itu dilihat oleh siapa? Oleh Tuhan. Orang lain mah nggak lihat, tapi Tuhan melihat, dan Dia yang akan memberkati kehidupan kita. Amin. Banyak orang sering kali kepengennya dilihat orang. Makanya kalau ngasih aja mesti difoto selfie dulu, ya begitu. Ini ternyata dia lagi ngasih sesuatu gitu, iya. Butuh validasi padahal nggak penting. Jadi Ribka nolongin orang ini. Ayo kalau mau minum, nih minum sampai puas. Bukan cuma orangnya yang dikasih minum, siapa? Untanya juga dikasih minum, Bapak Ibu Saudara. Ada berapa untanya? Ternyata orang ini bawa untanya banyak, ada 1 onta itu bisa berapa galon katanya minumnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Ribka ketika ngasih makan 1 unta, dia harus bolak-balik, bisa 5 kali bolak-balik untuk memuaskan 1 onta. 10 onta kira-kira berapa kali baliknya? 50 kali bolak-balik, Saudara. Bayangin, kemurahan hatinya mendorong dia. Dia melakukan bukan supaya mendapatkan jasa, dia mendapatkan upah, enggak. Dia juga enggak kenal nih orang. Hanya kemurahan hati yang mendorong dia. Amin. Tapi apa yang terjadi setelah dia melakukan itu? Dia mendapatkan jodoh. Siapa? Ishak. Siapa Ishak? Anak konglomerat nomor 1 di bumi pada waktu itu. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemurahan hati membawa dia menikmati kekayaan, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dia nggak tahu. Ada banyak orang kadang-kadang ketika dia mau melakukan kebaikan, dia kepengen mendapatkan jasa. Biar dibalas sama Tuhan. Saya mau datang ke gereja biar diberkati. Padahal kita datang ke gereja bukan supaya diberkati. Amin. Karena kita sudah sadar bahwa kita sudah diberkati. Amin. Jadi kita mau datang untuk mengucap syukur. Karena saya butuh ya punya cinta terhadap Tuhan. Jadi saya datang ke gereja enggak terpaksa supaya diberkati. Udah hujan-hujan ya biarinlah ya, biar nanti saya usahanya diberkati, keluarga saya diberkati gitu. Akhirnya saudara datang dengan terpaksanya ke gereja. Pas WL-nya terada ngaco lagi gitu kan ya, gitu. Saudara enggak nikmati, saudara ngomel atau WL salah wae nyanyina sana gitu ya. Datang ke gereja bukannya mengucap syukur, malah ngeritik banyak orang.
Ketika nggak disalamin, waduh asirnya iya mah payah, iya mah, ya kan gitu. Asir di gereja orang mah nyalamin pakai senyum, di sini mah boro-boro. Jadi datang ke gereja bukan mau mengucap syukur. Kenapa? Karena dia datang bukan untuk menikmati itu Tuhan, tapi dia datang, dia merasa kepengen diberkati itu Tuhan. Padahal ini yang harusnya kita pahami. Kita adalah pribadi yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Jadi berikan tepuk tangan dulu dari Allah kita yang luar biasa ya. Hal ini penting. Jadi kemurahan hati itu dimunculkan. Apakah ini kita lakukan karena jasa? Enggak. Apakah Ribka kepengen diberi uang? Enggak. Dia juga bukan orang kekurangan. Apa dia karena ini orang tahu nih, ini suruhannya Abraham nih, dia pasti yang mau cari pasangan hidup buat Ishak? Enggak. Dia hanya melakukan sebagaimana kemurahan hati yang muncul dalam dirinya. Ketika saudara melakukan ini dalam hidup saudara, ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Karena bukan saudara yang akan mendapatkan begitu banyak hal yang luar biasa, di mana saudara mendapat berkat dari orang-orang ini, tapi ternyata balasan saudara dari mana? Dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Sehingga Tuhan berkata di sini supaya pada masa yang akan datang, masa sekarang ini, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Ketika kita memanifestasikan Tuhan, memanifestasikan Kristus, kemurahan hatinya, ternyata begitu banyak pertolongan datang dalam hidup saudara. Amin. Sadar tidak sadar ini yang seringkali banyak orang nggak pahami. Kalau sudah hidup di bawah kasih karunia, ketika kita mendapatkan pengajaran grace bahwa kita sudah diselamatkan bukan karena usaha kita, ya udah kita nggak usah ngapain. Nanti berkatnya datang sendiri. Ternyata, ya orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia nggak bisa tahan untuk memunculkan Kristus yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Jadi apakah orang kasih karunia tidak ada perbuatannya? Ada, cuma motivasinya bukan supaya diberkati. Motivasinya karena dia mengalami sebuah keberadaan di mana Kristus ada di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Dia yang mendorong saudara untuk sabar, untuk murah hati, untuk apa lagi? Ya, untuk panjang, ya. Apapun yang saudara akan lakukan di situ. Ya. Ini penting banget buat kita, saudara. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan. Nah Tuhan ingin di tahun ini, di tahun yang baru ini, Dia akan menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan Tuhan. Bukan sesuai dengan apa yang saudara lakukan. Mungkin saudara hanya memberi pertolongan kepada nenek yang mau nyebrang. Mungkin saudara hanya memberi sayur asam kepada tetangga saudara yang lagi membutuhkan. Mungkin itu hal kecil, tapi saudara bisa mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan yang baik hati, yang memiliki langit dan bumi. Dan saudara tidak memahami kekayaan kasih karunia yang luar biasa itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Jadi seringkali orang ini nggak sadar. Nah kenapa ada banyak orang tidak mengalami hal itu? Karena mereka belum sadar. Sehingga ketika mereka melakukan apapun dengan sebuah tujuan. Nolong orang supaya ditolong. Saudara ngasih kondangan ya kan gitu. Ya supaya saudara juga ngundang dia. Ya. Saudara membantu orang supaya orang bantu dia. Saudara memuji orang supaya orang memuji saudara. Saudara ngajak makan orang supaya orang ngajak makan saudara. Banyak kita inginnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Padahal kemurahan hati mendorong kita melakukan sesuatu yang di luar dari yang seharusnya. Kadang-kadang itu nggak penting juga lagi, tapi ini mendorong saya kepengen ngasih. Apalagi kalau mau ngajak Pak Cepi makan, it's okay, amin. Iya, nggak bakal ditolak. Tapi kan ini harus menjadi sesuatu yang muncul di dalam hati. Iya. Ketika ada orang kesaksian, ngajak makan Pak Cepi. Kemarin saya ngajak makan, besoknya berkat datang sama saya loh, katanya gitu. Lalu saudara mau ngajak makan Pak Cepi sekarang gara-gara apa? Gara-gara besoknya kepengen diberkati. Ini jadi berbeda, saudara. Ya. Motivasimu beda, dasarnya beda, prinsipnya beda, hasilnya juga beda. Ada sama-sama datang ke gereja dan sama-sama memuji Tuhan, sama-sama berdoa, tapi hasilnya beda. Karena yang satu datang supaya diberkati, yang satu datang karena apa? Mau mengucap syukur sama Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Amin. Jadi ini sesuatu yang harusnya membuat kita sadar.
Jadi sekali lagi senggol kiri kanan saudara, ayo sadar. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu deh untuk Allah kita yang luar biasa ya. Yang lain lagi Bapak Saudara pernah memperhatikan nggak bagaimana apa yang saudara lakukan ketika saudara memanifestasikan kebaikan Tuhan, memanifestasikan Kristus, kesabarannya, kemurahannya, dan lain sebagainya yang saudara sudah miliki dalam hidup saudara, itu bukan cuma berkatnya buat saudara, tapi juga berkatnya buat anak saudara. Bahkan itu turun ke cucu saudara. Yang saudaranya mungkin sudah mati nanti, cucu saudara mendapatkan berkat yang sama. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang itu ternyata punya tujuan, bukan cuma buat kita pribadi, tapi juga buat keturunan kita, Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika saudara pernah mendengar kisah tentang Daud bersama dengan Jonatan. Jonatan anak raja, anak Saul, kehidupannya mewah, penuh dengan apa? Kecukupan. Beda sama Daud. Dia sebagai seorang gembala. Mungkin hidupnya di padang. Ya, yang mungkin tidur kurang gara-gara ngejagain domba, makan juga mungkin kurang, begitu ya. Punya gaya hidup kurang, pendidikan juga kurang, ya. Tapi Jonatan, Bapak Saudara, memiliki kemurahan hati, selalu pengen nolong Daud. Walaupun Daud sudah ditentukan untuk menjadi pewaris, ya Bapak Saudara, penerus dari kerajaan ini, dia bukannya iri. Seharusnya dia marah karena yang jadi pewarisnya harusnya Jonatan. Iya, Jonatan harusnya marah, oh ini saingan gue nih. Iya gitu. Tapi justru enggak, Jonatan justru malah murah hati. Ketika Daud dipanggil ke istana, Jonatan justru menolong dia, ngajarin Daud mungkin cara hidup di istana. Bahkan ketika Saul, bapaknya Jonatan itu iri sama Daud, ingin membunuh Daud, Jonatan yang melindungi Daud. Ya, Jonatan yang melindungi dia. Bahkan ketika Daud mau lari ya daripada keberadaan Saul, Jonatan ngasih apa? Ngasih sepatunya, ngasih pedangnya, ngasih jubahnya sama Daud. Dia ingin melindungi Daud, Bapak Ibu Saudara. Kebaikannya, kemurahan hatinya membawa dia untuk menolong Daud. Gak ada pentingnya juga sebenarnya. Bahkan harusnya Daud adalah saingannya yang akan jadi ahli waris daripada kerajaan itu. Tapi Jonatan memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Sampai suatu ketika Raja Saul dan Jonatan berperang dan mereka mati di medan perang, Bapak Ibu Saudara. Daud mungkin ketika dia mendengar itu, dia merasa sedih. Dia ingat, dia mungkin lihat jubahnya Jonatan yang dikasih, dia lihat mungkin sepatunya ini dari Jonatan, dia ingat mungkin pedangnya ini dari Jonatan. Dia ingat, mungkin dia nangis. Sampai satu titik Daud menjadi raja di situ, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi ketika Daud menjadi raja di situ? 20 tahun kemudian mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca ini di dalam firman Allah. Daud teringat, adakah keturunan dari Saul, anaknya Jonatan. Dia nanya sama pegawainya, adakah mereka? Dia keingatan sama Jonatan yang sudah bermurah hati sama dia. Lalu orang itu ngomong, ada Pak, anaknya Jonatan. Tapi dia tinggalnya di Lodebar. Kakinya lumpuh. Hidupnya susah Pak di sana. Karena dia bersembunyi takut dibunuh. Karena biasanya di kerajaan demi kerajaan kalau berperang lalu rajanya kalah, mati, maka keturunannya harus dibunuh. Ya. Jadi si Mephiboset ini Bapak Ibu Saudara, cucu anak dari Jonatan ini, cucu dari Saul ini, dia melarikan diri bersama dengan pembantunya. Waktu itu dia masih kecil, dia terjatuh. Entah dia mungkin kelindes roda atau dia jatuh gimana, kakinya lumpuh, nggak bisa berjalan. Dia bersembunyi di sebuah daerah namanya Lodebar, tanah tandus, padang gurun, hidupnya susah di situ. Dan Daud ketika keingetan sama Jonatan atas kemurahan hatinya, dia ingat, dia bilang, coba cari itu Mephiboset, bawa dia ke istana. Kira-kira gimana? Mephiboset ketika mendengar itu, dia takut karena dia pikir mau dibunuh. Tapi ketika dia datang ke hadapan Daud, dia tersungkur, dia berkata, dia merasa dirinya, apalah artinya saya ini anjing, apa? Ya, dia merasa dirinya seekor anjing, tidak berharga. Sampai segitunya.
Tapi Daud berkata, mulai hari ini seluruh warisan Saul, tanah-tanahnya akan menjadi milik kamu, dan kamu akan makan sehidangan dengan aku setiap hari. Amin. Kemurahan Jonathan, Bapak Ibu Saudara, papa daripada Mephiboset, yang sudah berbaik hati kepada Daud, itu berbalaskan luar biasa. Jadi ketika saudara hari-hari murah hati, mungkin datang ke gereja pagi-pagi ngelihat sampah saudara ambil, orang lain mungkin gak lihat. Siapa yang lihat? Tuhan yang lihat. Mungkin saudara ngeberesin ini, mungkin saudara membantu itu, mungkin saudara melakukan ini semuanya. Saudara mungkin gak berharap banyak, tapi kemurahan hatimu yang melakukan. Siapa yang balas? Tuhan yang balas. Amin. Dan Tuhan membalas bukan cuma buat saudara, tapi juga anak saudara, cucu saudara. Amin. Dan semuanya diberkati Tuhan. Amin. Jadi sekali saya wakilkan saudara sadar. Haleluya. Ya. Jadi ini hal penting yang harusnya saudara miliki ketika saudara hidup di dalam sebuah keyakinan bahwa Yesus hidup tinggal dalam hidup saudara. Dia harus termanifestasi. Dan tujuan kekristenan adalah memunculkan buah ini dalam hidup saudara. Jadi bukan pengalaman-pengalaman rohani di mana saudara keretak, waduh saya ini kayaknya ketemu Yesus ini, ya kan begitu. Kalau doa harus ada ketemu cahaya putih, wah itu baru kayaknya doanya sempurna. Atau mungkin tiba-tiba ketemu malaikat yang punya sayap sambil bersinar gitu. Jangan salah, iblis aja bisa menyamar menjadi malaikat terang. Kita nggak tahu ini malaikat apa iblis kalau kita mengandalkan hal-hal yang seperti itu. Jadi yang harusnya tujuan daripada kekristenan yang sesungguhnya adalah apa? Memanifestasikan Kristus. Karakter kita muncul, saudara. Kita jadi orang-orang yang berintegritas, amin. Ya. Kalau saudara mungkin sering kali membaca buku atau melihat di medsos, ya mungkin ada perbedaan orang kaya sama orang miskin, ya karakternya beda. Bedanya gimana sih Pak? Ya kan gitu. Ya kalau orang kaya katanya begitu ya. Kalau lagi usaha nggak mau untungnya gede-gede, maunya untungnya sedikit tapi panjang. Ya tapi kalau orang miskin katanya kepengen untungnya gede, ya kan begitu. Jadi akhirnya orang itu nggak percaya, akhirnya kita jadi miskin. Ya orang kaya selalu berpikiran dia untuk mengolah semuanya jangka panjang. Jadi semakin dipercaya, semakin diberkati. Tapi kalau orang yang pengen buru-buru kaya, justru kena masalah orang nggak percaya lagi. Beda kan? Beda. Ini yang membuat perbedaan di mana kita tidak menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tidak menikmati kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah yang Tuhan sudah sediakan, karena kita tidak memunculkan karakter Kristus. Orang kaya banyak, tapi orang yang bertahan jadi orang kaya di atas adalah orang-orang yang memiliki integritas. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Amin. Enggak ada tipu daya di mulutnya, enggak ada kebohongan di dalam dirinya. Yang ada adalah kejujuran apa adanya. Itu namanya integritas. Karakter yang baik yang dimunculkan. Jadi orang ketika usaha sama saudara, percaya sama saudara. Ketika orang bergaul sama saudara, percaya. Dia emang gak bakal ngomongin di belakang. Dia emang gak bakal nusuk dari belakang. Bahasa-bahasa gitu udah gak ada. Dia emang bukan ular kepala 5, ya kan begitu ya. Bukan gitu ya. Karena ada yang seperti itu, yang membuat orang akhirnya gak percaya. Ini semuanya kenapa terjadi? Karena tanpa disadari saudara sedang memunculkan Kristus dalam hidup saudara. Sehingga orang boleh melihat. Nah inilah yang menjadi kunci penting di mana kita bisa menikmati kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah di tahun yang baru ini. Amin. Sehingga ketika saudara hari-hari ini mau melakukan sesuatu, ini membentuk saudara. Ini akan membuat saudara mikir dulu, saya harus bereaksi apa? Keputusan saya mesti gimana? Sesuai nggak dengan firman? Amin. Karena itu harus tertanam dalam diri kita. Nah banyak orang filsafat hidupnya, prinsip hidupnya bukan firman. Akhirnya di dalam perjalanan hidupnya ada banyak keputusan yang salah, keliru, yang membuat dia akhirnya jatuh bangun di dalam perjalanan hidupnya.
tidak mengalami yang namanya kekayaan kasih karunia menjadi bagian dalam hidupnya. Padahal dia rajin ke gereja, padahal dia rajin doa, padahal dia rajin di dalam melakukan hal-hal yang rohani, tapi dia tidak memiliki prinsip-prinsip sesuai dengan firman Allah. Dia jalani semuanya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hatinya, tidak sesuai dengan keinginan firman. Jadi akhirnya jatuh bangun Bapak Ibu Saudara, sampai dia ngerasa bahwa gue udah rajin, gue udah melayani, gue udah ngabisin waktu buat pekerjaan tuh, tapi kok nggak ada hasilnya. Karena tanpa disadari mereka tidak sadar. Mereka mengejar fenomena-fenomena rohani, mereka mengejar pengalaman-pengalaman rohani, ya. Tapi mereka lupa harusnya mereka memanifestasikan Kristus, memunculkan buah ini dalam hidup saudara, dalam hidup kita, sehingga ini akan berdampak. Ya, memanifestasikan Kristus akan memunculkan karakter Kristus, pikiran Kristus, bahkan sikap Kristus dimunculkan dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini ketika hal ini ada dalam hidup saudara, ini merupakan sebuah saat yang luar biasa. Inilah saatnya kemuliaan Tuhan, ya, dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Inilah saatnya kita mengalami realitas Tuhan yang nyata, di mana tanpa sadar saudara bisa menikmati begitu banyak hal yang luar biasa datang dalam hidup saudara. Ini semuanya dimulai dari ketika saudara mulai belajar menginvestasikan hal-hal di mana saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, ini hal penting supaya nanti ke depan saudara bisa melihat begitu banyak hal yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Filsafat itu dalam diri saudara, ini yang mempengaruhi saudara, ya. Ini yang mempengaruhi gaya saudara, perkataan saudara, sikap saudara, ya. Dan ini penting buat kita mulai belajar, ya. Ketika saudara selama ini ada kebohongan, ada ketidakjujuran, sekarang mulai belajar kita bersikap jujur. Mungkin awalnya kelihatan rugi, tapi akhirnya akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Kalau saudara bohong, mungkin awalnya mendatangkan keuntungan, tapi akhirnya akan mendatangkan kehancuran. Ini bedanya, saudara. Ya. Jadi saya rindu membawa kita semuanya di tahun ini untuk sama-sama belajar, ya, untuk menghasilkan buah, memanifestasikan Kristus, memunculkan karakter Kristus dalam hidup kita, sehingga di mana tema kita tahun ini, ya, di mana kita hidup di dalam kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah itu menjadi bagian dalam hidup kita, saudara. Sehingga dimanapun saudara berada nanti, saudara bisa melihat bahwa apa yang saudara sudah lakukan, di mana kemurahan hati saudara, kesabaran saudara, ya, ketekunan saudara, ketaatan saudara, menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Dan ini bukan orang lain yang memberkati saudara, tapi siapa? Kristus itu sendiri yang memberkati saudara. Amin. Saudara mungkin dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Ribka dipertemukan dengan Ishak. Amin. Iya. Jonathan mungkin bisa dipertemukan dengan Daud, dan Daud dipertemukan dengan Mephiboset yang hidup di padang tandus penuh dengan penderitaan, dia dipertemukan dengan Daud. Iya. Hasil dari kemurahan hati Jonathan, papa. Jadi kebaikan saudara akan terus turun ke anak cucu saudara. Dimana ketika saudara memanifestasikan Kristus, anak cucu saudara juga diberkati. Makanya Daud berkata, anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Amin. Kenapa? Karena kita sudah memanifestasikan Kristus hari-hari ini. Jadi ketika kita memunculkan Kristus, kemurahan hati Kristus, kesabaran Kristus, ketekunan Kristus, ya saudara, sikap-sikap Kristus dalam hidup kita, buah-buah roh itu dimunculkan, kesetiaannya, kesabarannya, kemurahan hatinya, tiba-tiba itu menjadi berkat bukan buat diri kita pribadi, tapi juga buat anak cucu kita. Tanpa disadari kita sedang berinvestasi buat mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa, amin. Iya, mama saya dulu buka warung, Bapak Saudara, ya warung nasi gitu. Saya ingat banget, dia kalau masak sop tuh enak banget gitu. Namanya rumah makannya kalau zaman dulu, kalau saudara pernah tahu, itu rumah makan Indonesia. Wah, gitu ya. Itu rumah makan, jadi setiap pagi itu orang-orang dari mana tuh datang makan ke situ. Ya. Dan tiap pagi, ya Bapak Saudara, itu seringkali saya lihat mama saya itu, ya ada tetangga belakang itu bawa rantang, Bapak Saudara. Dia bawa rantang satu, datang ke situ, gitu. Lalu mama tuh bilang,
Itu coba tolong tuh kasih sop itu ya, isiin rantangnya sama sop katanya gitu. Diisiin sama sop gitu. Lalu setelah itu udah kasihin gitu. Enggak bayar mah, enggak kasihin. Ya orang susah katanya begitu ya kan. Kayak gitu ya. Tiap pagi selalu ada orang yang minta apa? Sayur. Entah mau dikasih apapun sama saya, dia bawa, dia pulang. Ya. Dan tanpa disadari kemurahan hatinya berdampak luar biasa. Saya kalau lagi punya masalah di dalam, di belakang, di kampung belakang itu, karena di belakang itu ada kampung, itu orang-orang kayaknya baik banget sama saya. Saya nggak sadar apakah saya ini orang yang luar biasa, enggak. Padahal mereka menikmati kebaikan dari siapa? Dari mama saya. Amin. Amin. Wah, mereka selalu memuji ke saya. Ini orang kenapa jadi baik-baik sama saya gitu ya. Padahal bukan karena saya, tapi karena siapa? Karena mama saya. Iya. Dan kalau hari ini saya juga bisa makan yang enak-enak, itu bukan karena saya luar biasa, tapi karena apa? Karena dulu mama saya sudah menginvestasikan yang luar biasa. Amin. Jadi ketika saudara sadar hal ini, wow, iya ternyata ada begitu banyak hal yang dahsyat ya, yang dapat diterima oleh anak cucunya yang luar biasa. Mungkin pengalaman Abraham juga sama. Bagaimana Abraham itu adalah orang yang murah hati. Iya, bagaimana ketika dia mengalami ketika Lot istilahnya diculik oleh orang, dirampok oleh orang, bagaimana dia menolong Lot, ya, menyelamatkan Lot. Lalu dia juga akhirnya mendapatkan harta. Lalu hartanya ini ketika dia berjumpa dengan Raja Salem, dia memberikan 1/10 buat dia, Bapak Ibu Saudara, dari harta jarahannya. Dan apa yang terjadi, Bapak Saudara? Ya, itu merupakan sesuatu yang dia juga nggak lakukan dengan terpaksa. Dia juga nggak harus lakukan juga, is okay, nggak apa-apa. Tapi kemurahan hatinya mendorong dia memberikan itu semua. Dari Abraham muncul Ishak. Akhirnya Ishak juga mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Amin. Muncul dari Ishak ya Yakub. Siapa Yakub? Sang penipu. Mungkin kelakuannya nggak benar, mungkin gayanya juga nggak benar, tapi karena dia mendapatkan kemurahan hati dari Abraham, maka Yakub pun diberkati. Amin. Mungkin saudara hari-hari ini punya anak yang juga bandelnya luar biasa, malesnya luar biasa, enggak benarnya luar biasa. Ketika saudara bermurah hati dengan Tuhan, percayalah, anak saudara juga akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Pada waktunya Tuhan akan menunjukkan kasih karunia. Dari Yakub, Bapak Ibu Saudara, yang dianggap penipu, yang dianggap enggak benar, keluar keturunan yang siapa? Orang-orang Lewi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi dari satu orang Abraham yang mengasihi Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, yang mau memanifestasikan Tuhan, anak cucunya diberkati. Saya percaya ini semuanya enggak kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Tahun ini kita punya tema hidup di dalam kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Iya, kenapa? Karena inilah tujuan Tuhan mati di atas kayu salib. Dia hadir dalam hidup kita bukan untuk menjadi Kristus kitanya, tapi dia menaruhkan kehidupannya di dalam diri kita supaya kita memunculkan, memanifestasikan benih itu dimanapun kita berada. Sehingga tujuan kekristenan bukan lagi fenomena, hal-hal yang dahsyat, ya, yang rasanya itu lebih penting dari yang lain, enggak. Tapi tujuan kekristenan adalah apa? Memanifestasikan Kristus dalam hidup kita. Amin. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Nah, hari-hari ini kenapa ada banyak orang yang pesimis hidupnya, enggak optimis? Karena mereka punya filsafat hidup, prinsip dasar yang bukan dari firman. Sehingga mereka akan selalu berpikiran pesimis, saudara. Kira-kira tahun ini gimana? Aduh, ekonomi payah. Ya, aduh politik payah, ya. Ini situasi payah gitu, saudara. Enggak ada sesuatu yang membuat dia optimis. Kadang-kadang kalau ada anak yang lagi mau usaha ini, Pak mau usaha ini, udah jangan, ya kan begitu ya. Situasinya lagi begini, gitu. Enggak ada sesuatu yang membuat dia optimis. Kenapa? Karena prinsip dasarnya dunia. Kita harus punya prinsip dasar, filsafat hidup di dalam diri kita, firman. Amin. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jadi ketika situasi kondisi mungkin ya tidak sebagaimana yang kau harapkan, kita tetap percaya. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bersama dengan Allah kita akan lakukan perkara yang besar. Allah sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi memasuki tahun yang baru ini,
kita percaya Allah sudah menyediakan kekayaan, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Dan kita akan menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Jadi jangan pernah menyerah, jangan hilang harapan, tetap percaya. Jadi senggol kiri kanan saudara, tetap percaya. Amin. Allah kita luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang dahsyat, saudara. Jadi ke depan nanti saudara akan dibawa untuk terus memahami tentang kebenaran firman Allah yang akan termanifestasi dalam hidup saudara. Mendorong saudara untuk menyadari ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Sehingga hari-hari ke depan nanti saudara punya tujuan bahwa ketika saudara melayani, ketika saudara datang beribadah, ketika saudara melakukan hal-hal baik dalam hidup saudara, itu semuanya muncul karena adanya rasa di dalam diri saudara. Ada kemauan dalam diri saudara. Bukan lagi supaya diberkati, bukan lagi supaya dilihat orang, bukan lagi supaya mendapat balasan dari Tuhan, tapi karena Tuhan sudah memberkati saudara dengan berlimpah-limpah, dan kita akan memanifestasikan itu dalam hidup saudara. Sebagaimana Ribka dengan kemurahan hatinya menjumpai Ishak, ya, anak konglomerat yang luar biasa. Iya, sebagaimana Mephibosheth di dalam segala kegagalannya, kelumpuhannya, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Ini semuanya karena kemurahan hati Bapak Ibu Saudara yang termanifestasi, yang menjadi berkat, menjadi investasi yang besar. Jadi hari-hari ini kebaikan saudara, kemurahan hati saudara, ketika saudara mungkin melayani gereja, nyumbang mungkin gereja, Natal mungkin nyumbang orang-orang di sekitar saudara, nolong mereka, ingat itu adalah kemurahan hati di mana Tuhan yang melihat saudara. Amin. Iya, dan Tuhan akan membalaskannya berlipat-lipat kali ganda. Amin. Bukan dari orang itu tentunya, bukan juga dari sekitar saudara, Tuhan yang akan membuka jalan berkatnya dari saudara. Inilah caranya di mana kita bisa menarik kekayaan kasih karunia ini muncul dalam hidup kita. Jadi orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia itu bukan orang-orang yang cuma diem doang, nunggu berkat doang, tapi justru dia memanifestasikan Kristus dalam hidupnya. Jadi hari-hari ini ketika saudara menghadapi tantangan apapun, Kristus nyata dalam hidup saudara. Amin. Amin. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa.